We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Pak Hidayat. Pak Hidayat adalah pelaksana harian Senapati Nusantara, Ketua Pataka Surabaya. Dan beliau ini berbisnis di furniture dan juga keris juga ya Pak? Iya. Oke, saya mulai ya Pak ya, pertanyaan yang pertama. Dari kecil Bapak suka keris ya. Apa yang disenangi dari keris itu? Dari kecil memang SD, SMP itu di rumah Bapak itu ada keris itu disimpan di bufet. Dulu ada zaman lama ada bufet itu dalam kaca itu. Nggak tahu kenapa, tapi senang. Jadi saya nggak tahu. Cuman sebelumnya itu Bapak itu udah sering cerita tentang Abaya itu Mbah Buyut gitu, dan Mbah Buyut bahwa Mbah Buyut itu dulu sakti, dulu suka kanuragan kayak gitu. Nah, terus kemudian mungkin karena terbawa dengan ceritanya Bapak itu, meskipun tidak cerita tentang keris, tapi karena di rumah keris ada keris, saya sering bukai gitu aja, jadi kecil. Tapi waktu itu belum bisa jelaskan karena Bapak sendiri juga tidak menjelaskan tentang keris. Jadi senang buka, terus kemudian SMP, SMA mulai tambah senang. Gitu. Jadi yang saya tahu bahwa dulu waktu saya kecil itu keris itu sesuatu yang wah gitu loh, sesuatu yang keren, yang wah gitu ya, meskipun kita nggak bisa jelaskan. Terus sama ceritanya Bapak tentang Mbah Buyut itu menjadikan keris itu ada sesuatu yang powerful gitu. Waktu itu gitu ya, itu awalnya kayak gitu. Yang mengajari tentang keris siapa Pak? Mbah Buyut langsung atau orang lain Pak? Enggak, waktu Mbah Buyut, Mbah itu sudah meninggal, ada Bapak aja. Bapak tidak menjelaskan sesuatu tentang keris, tidak menjelaskan sama sekali tentang keris. Gitu. Jadi nggak ada penjelasan. Akhirnya saya malah mencari informasi itu malah ke Jogja. Saya ke teman-teman Jogja, karena waktu itu saya buka internet tahun 2000, sekitar tahun 2000 itu masih sedikit sekali pengguna internet itu ya. Saya buka internet, searching di situ, akhirnya saya bikin grup malahan, Yahoo Group, karena waktu itu saya ngantor di konsultan IT. Jadi ngawali online waktu itu, akhirnya saya bikin Yahoo Group. Nah, bikin Yahoo Group, kemudian kenal sama teman Jogja, Jakarta, dan sebagainya. Akhirnya saya sering ke Jogja untuk belajar tentang pakem keris. Waktu itu ke Pak Budi Hermawan, salah satunya juga Pak Budi Warsonugroho itu. Jadi kemudian saya belajar pakem tentang keris, dalam arti pakem itu tentang keris sesuai dengan tata aturan, gitu, tata cara dan sebagainya, itu ke Jogja. Di rumah saya mulai mengumpulkan buku, ada bukunya Pak Bambang Harsinuksono itu, ensiklopedia keris, ada macam-macam buku. Ada buku Cari Suwun Poro Empu, ada Serat Centhini, macam-macam, saya baca semuanya. Jadi teorinya saya dari buku, cerita langsung tentang applied tentang keris aplikasinya itu ke teman-teman Jogja. Saya ke pasar di Surabaya, kebetulan saya juga stay di Surabaya. Jadi di Surabaya itu ada pasar turi dulu sebelum kebakaran itu sentranya keris. Saya belajar tentang pasar keris di teman-teman pasar turi. Kemudian di Sumeneb itu ada sentra empu keris, jadi ada sentra pengrajin keris. Sampai sekarang itu ya 700-800an pula sekarang di Sumeneb. Nah, tahun 2002, 2004 itu saya 2002 sampai 2008 itu saya sering ke Sumeneb. Hampir setiap bulan saya mesti ke sana. Di situ saya belajar tentang pembuatan keris baru atau yang disebut keris Kamadika. Jadi
4 ini saya jalani hampir berbarengan, saya sambil ngantor waktu itu. Jadi kalau Sabtu Minggu saya ke Jogja gitu, sehari-harinya pulang kantor ke Pasar Turi, malam buka buku, nanti hari Sabtu Minggunya lain lagi, kalau nggak ke Jogja saya ke Sumeneb. Jadi tentang prosesi pembuatan keris saya paham dari teman-teman Sumeneb, pasar saya paham dari teman-teman Pasar Turi, tentang teorinya saya bisa belajar dari buku, tentang applied-nya langsung aplikasinya saya belajar dari teman-teman di Jogja. Sampai sekarang masih gitu atau cuma berapa tahun aja, Pak? Ya, waktu itu yang intens itu sampai 2000, sebetulnya sampai 2006 intens itu ya. Kemudian 2007, 2006, 2008 itu sudah banyak pameran. Kita menyelenggarakan pameran. Saya sering ke Jakarta waktu itu karena di Jakarta juga banyak sekali teman-teman yang suka keris. Akhirnya kita diskusi. Saya waktu itu bikin Yahoo Group. Masih waktu itu Yahoo Group masih sedikit ya. Salah satunya saya yang bikin itu namanya Forum Diskusi Keris itu. Akhirnya kita bikin kopdar di Jakarta, kopdar di Jogja gitu. Waktu ke Jakarta ya kita belajar terus. Nah, proses di budaya atau di keris khususnya ini kita tidak bisa berhenti untuk belajar. Jadi setiap waktu sampai sekarang pun ya saya masih terus belajar ke siapa saja yang saya anggap layak untuk dijadikan rujukan. Jadi kita belajar bukan hanya tentang pembuatan keris, mungkin di pembuatan keris juga jalan, tapi tentang makna-makna yang ada dalam keris itu, tentang budaya-budaya yang terkandung di dalamnya itu terus kita gali. Jadi nggak bisa berhenti. Jadi tetap sampai sekarang saya juga masih murid ini sebetulnya. Wow. Oke, Pak. Apakah Bapak masih memakai ritual kejawen atau bahkan ritual Jawa Dwi, Pak, untuk mengurus keris-keris tersebut, Pak? Nah, ini yang agak beda di sini. Saya mungkin salah satu di antara mungkin banyak juga ya yang tidak menggunakan ritual. Memahami iya, kayak saya menjelaskan tentang tumpeng ketika memesanan keris itu masih kita lakukan. Jadi kalau misalnya saya ingin keris, terutama ketika memesan keris ini, jadi ketika saya ingin memesan keris yang benar-benar untuk saya pribadi, itu saya mengadakan acara tumpengan. Ada tumpengan. Ini saya jelaskan ke teman-teman bahwa tumpengan itu maknanya ini ada jajan pasar supaya kita serawung. Kemudian ada macam-macam hasil pangan itu kita merupakan rasa syukur kepada Tuhan dan sebagainya. Itu tetap kita lakukan. Tapi kalau misalnya acara ruatan pusaka, terus kemudian kirap dan sebagainya, itu saya sudah tidak terlalu masuk ke arah sana. Tapi bahwa kegiatan-kegiatan budaya itu perlu dilestarikan masih harus. Seperti suro, cuci keris itu masih, Pak? Kalau nyuci ya, ini teman-teman kadang ada agak perbedaan ya tentang jamasan sama nyuci keris ya, mewarangi. Satu suro itu sebetulnya jamasan, yang diruat adalah spirit yang ada di dalamnya, bukan fisiknya. Jadi spiritnya, karena itu ada sesaji, kemudian ada tumpeng, ada menyan, ada macam-macam. Yang diolah adalah spiritnya. Itu dilakukan kalau orang Jawa, karena kemudian Sultan Agung itu menetapkan satu suro itu sebagai penanggalan Jawa, maka prosesi ritual itu menjadi satu, bukan hanya keris sebetulnya, tapi pusaka yang lain juga, mulai meriam, mulai macam-macam. Ya. Kalau yang kaitannya sama nyuci keris itu mewarangi keris. Mewarangi keris ini aspeknya fisik. Biar keris itu tidak berkarat, biar keris itu pamornya terlihat, biar besinya tetap terjaga, itu dilakukan prosesi mewarangi. Nah, prosesi mewarangi keris ini tidak harus menunggu satu suro. Jadi ketika keris sudah dianggap kusam, sudah pamornya sudah tidak terlalu terlihat, atau kemudian sudah ada karat, itu waktunya keris diwarangi, tidak perlu nunggu. Jadi di sini saya kegiatan satu suro kadang tetap diundang sama teman-teman, tapi kaitannya sama yang nyuci keris pusaka itu kita cek mesti setiap saat kita cek keris yang mana yang berkarat atau yang kusam mesti akan kita warangi atau kita istilahnya jamasi gitu. Nah, Pak, kembali ke pernyataan Bapak tadi tentang pakem, Pak ya. Apakah pakem keris itu juga berkembang, Pak?
Maksudnya empu-empu yang sekarang, apakah ngikutin yang dulu saja atau menciptakan pakem-pakem yang baru, Pak? Oke. Kalau yang dulu itu yang dikatakan pakem itu kan tata aturan ya sudah jelas itu. Jadi ada dapur yang namanya dapur Pasopati bentuknya gini, dapur Sengkelat bentuknya gini, Sabu Inten bentuknya itu udah pakem, udah ada tata aturannya. Di era sekarang teman-teman itu ingin mengaktualisasikan diri sesuai dengan zaman kan itu kan. Akhirnya muncullah keris Garuda Pancasila. Terus kemudian ada keris kemarin Mas Tony Yunus bikin keris Barack Obama ketika rame-rame Barack Obama itu. Kemudian ketika ada Inul Darah Sirse tentang goyangnya itu, kemudian teman-teman bikin goyang Inul look-nya yang terlalu unik gitu. Kemudian ini teman-teman sudah kemarin di Sumeneb sudah bikin pamor corona gitu. Jadi mereka keluar dari pakem yang apa namanya bukan pakem yang utama, bahwa keris itu pakemnya keris itu ada condong leleh gitu ya. Condong leleh itu kemiringan berarti. Ada kemiringan, jadi misalnya kalau ini ketepatan saya baca ada kemiringan keris itu masih miring, tidak lurus ya, miring. Ini pakem. Kemudian ada gonjo, di sini itu ada gonjo. Ini juga pakem. Ada bentuk lu atau lurus itu pakem. Nah, teman-teman masih mengikuti nilai-nilai ini, pakem tentang ini. Tetapi kemudian di bagian gandik di sininya diganti dengan bentuk yang lain, pamornya ini menggunakan pamor yang lain, bahkan dikasih kinata atau hiasan emas kayak merah apa itu mereka bisa atraktif sekali mengikuti keinginan, kebutuhan atau harapan saat ini gitu kekinian. Jadi pakem itu sebagai pondasi, tetapi rancang bangunannya itu kita bisa otak-atik sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berarti keris itu juga berkembang sesuai trennya saat ini ya, Pak ya? Oke, betul. Jadi sesuai dengan kondisi situasional ya. Oke. Saya waktu di Thailand itu depan wihara saya itu juga pasar liontin, Pak. Itu juga liontin itu juga berkembang. Thailand amulet itu ya. Ya. Itu kalau zaman Rismon dia apa zaman sedang apa di warna-warna budaya itu harus mengikuti zaman, nggak bisa stuck gitu ya. Jadi saya 6 tahun di Thailand itu setiap hampir setengah tahun itu berkembang trennya. Dan itu juga banyak yang cari itu. Iya. Oke, Pak. Ini saya mau tanya. Keris bisa berdiri itu biasanya karena keseimbangan metal kan, Pak ya? Kalau keris bergerak itu, penjelasan ilmiahnya bagaimana, Pak? Ini kalau keris bergerak itu ada macam-macam. Itu saya bikin di YouTube kan itu. Dulu itu tahun berapa itu 2006 atau 2000 lupa saya itu bikinnya. Udah lama lah. Itu atraksi aja itu bikin tangan dikasih benang sutra itu digini-gini kan. Di video itu nggak kelihatan benang sutranya karena tipis sekali benang sutra. Benang ini yang kemudian digunakan teman-teman untuk melakukan intrik gitu ya, penipuan dan sebagainya. Ini keris bisa gerak kayak gitu. Nah, waktu itu saya demokan, ada teman-teman TV juga datang, saya demokan lagi, itu saya tunjukkan ini loh posisinya kayak gini. Kalau kita kayak gini jangan terlalu heran. Itu ada yang melakukan trik semacam itu, ada gitu ya. Tetapi kita harus pahami bahwa di dunia ini banyak sekali ilmu yang kita belum memahami ya. Jadi bahwa ada seseorang yang punya kemampuan daya lebih dan bisa menggerakkan barang tanpa memegang, itu ada. Ada baik menggunakan tenaga dalam, batin, ataupun bahkan dia dibantu oleh dalam tanda kutip spirit. Itu ilmu itu ada dan kita tidak boleh menafikan karena kenyataannya juga ada. Jadi kaitannya penjelasan ilmiah yang mungkin adalah bahwa energi itu ada, seseorang itu diciptakan dengan sempurna bahwa dia bisa memiliki energi yang seperti itu. Terus satu, kemudian kedua dia bisa melakukan trik dengan menggunakan itu tadi teknik-teknik
sulap gitu ya, yang keris keluar asap, keris macam-macam lah yang itu, yang untuk tarian-tarian itu bisa keluar asap sebagainya, atau keris yang kalau dilolos gini kemudian datang kelanceng atau lebah itu datang, itu tinggal dikasih minyak itu yang bisa ngundang lebah, macam-macam. Nah, tetapi bahwa ilmu Jawa kuno, bahkan mungkin di Kalimantan kalau kita lihat itu Mando juga bisa terbang sendiri gitu. Nah, ini ada. Kita harus pahami itu sebagai satu bagian dari sebuah budaya Nusantara yang yang mungkin kalau dikatakan oleh orang modern itu belum nutut ilmunya ke arah sana. Saya gitu. Untuk penjelasan ilmunya susah. Mungkin ini teman-teman metafisik gitu. Tapi kalau tentang YouTube saya itu mainan itu pakai intrik. Sekarang Hollywood lagi film-film Hollywood lagi panas-panasnya tentang hal ini nih. Mereka lagi pengen seperti orang Asia malah. Iya. Pak, pernah Pak melihat keris bergerak, keris terbang itu yang pakai ilmu, pernah Pak? Gini, ini di tempat saya itu pabrik kulit, dulu ada pabrik kulit ya. Di sebelah sananya juga tempatnya Belanda zaman itu. Saya sekitar SMA kalau nggak salah, saya SMA atau kuliah ya, saya lupa itu. Dari pabrik kulit itu keluar kayak api itu, ke arah utara. Bapak bilang itu keris gitu. Nah kayak gitu. Jadi bola apinya berwarna-warni gitu, tidak kayak komet, tidak kayak meteor. Posisinya lurus ini, tidak naik atau tidak turun, tapi lurus. Itu keris. Itu pusoko dia bilang gitu, Bapak saya. Pusoko. Nah, tidak lihat langsung gitu, tetapi bahwa ada semacam sinar itu, terus Bapak bilang gitu, oh iyalah, oke, ini bisa menjadi gambaran saya waktu itu. Satu. Kemudian saya pernah dulu waktu dulu saya sering ke gunung itu meditasi dan sebagainya. Ada teman memang yang pintar untuk ngambil barang gitu, narik itu. Karena saya ngalami sendiri, tapi bukan keris yang waktu itu, bukan keris, tapi mustika gitu. Sempat diambil, dimasukkan ke dalam kayak guci gitu, diocok-ocok gini, bunyi kledik-kledik, habis itu hilang lagi. Meskipun kita tidak lihat langsung, tapi itu menunjukkan bahwa ada gitu, sesuatu barang yang berpindah itu tanpa dibawa oleh manusia itu ada sekarang itu. Jadi kalau untuk keris yang terbang sendiri itu saya pernah lihat, tapi dalam bentuk ini bola api kayak gitu. Di suatu wawancara 9 tahun yang lalu, Bapak mengatakan bahwa Bapak punya 600 bilah keris, Pak. 600. Saya ada teman di Semarang, Pak. Itu beliau punya pabrik es batu. Itu 7 tahun yang lalu beliau katanya punya 700 keris. Nah, ini Bapak 9 tahun yang lalu punya 600 bilah keris. Sekarang berapa bilah, Pak? Aduh, kalau sekarang nggak sampai 200, Pak, habis. Karena keris saya hitung ya tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2009, antara 2009 2010 itu saya hitung 1.300. 1.300 ya. Tapi kemudian ketika keris saya sudah begitu banyak, itu saya buat apa ya? Kebanyakan ini. Akhirnya saya ngelepas itu. Saya maharkan istilahnya. Saya maharkan. Ketepatan teman-teman juga banyak, ternyata peminatnya juga banyak. Jadi ya sudah, akhirnya berpindah tangan, sekarang malah tinggal sampai 200 sekarang itu. Tumbak, keris, pedang, ada, terus yang lain-lain lah, yang model kayak Tosanaji ya. Jadi bukan hanya keris itu, jumlahnya segitu. Udah menyusut banyak. Oh, wow. Saya nggak sabar mau ke sana, Pak. Karena kalau jumlah banyak, Pak, kemudian kita tidak bisa ngerumat itu tadi. Ada karat, harus diminyai. Meskipun meminyai keris itu tidak harus malam Kamis, hari Jumat, tidak harus. Jadi meminyai keris itu ketika keris sudah mulai kering bilahnya, itu perlu diminyak. Karena kalau dia dibiarkan kering, kalau besinya bagus, oke, nggak ada masalah. Jadi dia tetap tahan karat. Tapi kalau besinya kurang bagus, dia akan masuk karat. Atau habis dipegang-pegang pakai tangan itu, dipegang tangan, kalau tangan kita agak basah,
maka di situ ada potensi karat. Jadi harus segera di minyak. Itu kalau jumlahnya 1000 lebih, wah tiap hari bisa minyak keris, nggak kau bekerja. Aduh. Lah, Pak, kembali ke empu-empu yang sekarang ini, Pak. Mereka masih bisa menemukan batu meteor ya, Pak? Ya? Kalau sekarang meteor, teman-teman menemukannya di IB biasanya. Jadi di searching di IB, meteorit dia ngebit sudah dapat. Atau di situs-situs itu. Kita harus memahami bahwa zaman sekarang beda dengan masa lalu. Ketika masa lalu itu jumlah penduduk sedikit, tempat masih banyak yang digunakan untuk meditasi, untuk nyepi, untuk tapa, dan sebagainya. Kalau sekarang sudah susah. Jadi zaman sudah berubah. Ada pergeseran prosesi pencapaian di sana. Kalau empu zaman dulu mungkin mereka cari ke Cilacap, ke Gunung Kidul dan sebagainya, itu ada meteorit dan sebagainya. Kalau sekarang kita gunakan teknologi untuk searching di internet, kita beli dan sebagainya. Itu. Dan sekarang pun juga sudah susah teman-teman cari meteorit itu. Akhirnya banyak digunakan ya nikel campuran Fe, Ni, Al, jadi campurannya antara itu. Kalaupun dicampuri titanium atau Ti itu biasanya sedikit sekali. Karena beda titik leburnya itu. Tapi yang beli di IB itu juga nggak palsu, Pak? Malah kalau ada sertifikatnya malah bagus. Karena misalnya kayak gini, kita menggunakan Del Campo, pakai Campo del Celio itu yang dari Argentina itu. Itu di sana sudah muncul sertifikat. Kandungannya sekian-sekian. Paling besar kandungannya tetap Fe, besi. Kalau kita menggunakan yang lebih cemerlang lagi, kita menggunakan yang Gibeon, yang Afrika itu, Namibia itu juga sudah muncul ininya. Malah mereka ngirimnya itu sudah sama sertifikatnya. Gitu. Jadi kalau dikatakan palsu, ya memang ada pasti. Namanya dunia online ya sekarang masih banyak yang fake atau apa itu. Ya tapi kita minta ininya, sertifikatnya biasanya ada. Loh, Pak, kembali ke proses pembuatan keris, itu kan ada tujuh unsur metal ya, Pak ya? Gini, kalau keris itu sebetulnya totalnya kan metal ya, ada besi. Di situ ada besi, ada pamor. Besi itu ada dua. Satunya yang digunakan di tengahnya bila yang tajam itu tengahnya itu ada baja. Baja itu sebenarnya juga Fe tapi pengotor rendah. Jadi lebih murni, itu diposisikan di tengah karena dia butuh ketajaman dan dia butuh kekuatan. Kemudian di kanan kirinya dihimpit sama pamor. Pamor ini namanya tapih, ditapih gitu pamor. Pamor ini dihasilkan dari nikel, ada sebagian kecil aluminium, ada sebagian kecil titanium yang diulet sama besi, Fe. Habis itu ini baja, ini besi yang sudah sama pamor itu ditempelkan sini kanan kiri di tempat. Jadi sebetulnya unsurnya yang utama itu ya Fe itu, Fe besi, kadar pengotor tinggi sama kadar pengotor rendah. Yang rendah itu disebut baja. Kemudian sama nikel, ini yang dominan untuk bikin pamor. Di dalam pamor ini ada kandungan ada aluminiumnya, ada titaniumnya, macam-macam. Nah, Pak, saya mau tanya, batu meteornya ditaruh di mana, Pak? Di pamor, di tengahnya, Pak. Ini ada garis yang hilang. Nah, misalnya ini di tengah ini, di pamor putih-putihnya ini. Ini kalau zaman dulu diyakini bahwa yang keabu-abuan sama agak kilap-kilap ini adalah meteorit. Ada kandungan ya, bukan totali meteorit, tapi ini ada kandungan meteoritnya. Jadi di putihnya ini yang masuk ke meteoritnya. Pengalaman apa yang paling sulit untuk mendapatkan sebilah keris, Pak? Ini pengalaman selama ini dipakai enjoy, soalnya dipakai enjoy. Keliling ke teman, ada. Tapi ada gini, di antara teman-teman kolektor itu nilai keris itu biasanya sudah terpetakan gitu. Jadi kalau keris Mataram yang utuh itu nilainya sekian, kalau warangkanya misalnya
tergantung ini juga sarung gitu ya, warangka ini. Kalau ada perak atau emas atau dikasih berlian itu nilainya juga sudah lebih tinggi dibandingkan dalamnya gitu ya. Jadi kadang kita ini sudah ada bisa di appraisal lah, paling tidak kisarannya sekian atau sekian. Itu diantara teman-teman sesama kolektor. Yang agak susah itu kalau kita ke daerah, misalnya ke Gunung Kidul atau ke Pati, ke Rembang sana, pelosok gitu ya. Ada keris yang mungkin dari teman-teman nilainya biasa, katakanlah 10 juta gitu. Tapi yang bersangkutan, ini dulu tukar tanah. Nah, itu kita masih bingung gitu. Mintanya tukar tanah, tukar rumah, padahal nilainya ya tidak terlalu tinggi harusnya. Ini kadang yang kemudian ketika kita sudah senang sama barangnya, akhirnya waduh kok nilainya segitu ya, terus jadi KNA. Jadi akhirnya ya nggak ngambil, nggak jadi ngambil, orang minta tukar rumah. 10 juta minta tukar rumah lah, kita yang bingung nanti. Itulah kondisinya. Loh Pak, sekarang kan juga ada orang-orang yang menggali kuburan kuno, Pak. Oke. Ya, dapat keris, dapat pedang itu kalau menurut Pak Hidayat bagaimana, Pak? Apanya? Kalau bongkar kuburannya ya jelas pidana itu. Ya, kan mereka sering menemukan pedang-pedang kuno, keris kuno, ya. Apa? Zaman dulu memang zaman kalau kita lihat zaman Hindu mungkin ya dulu ya, zaman Buddha, zaman Hindu. Barang-barang yang meninggal itu, yang kesenangannya pasti akan dimasukkan semuanya. Sehingga ketika kita menemukan sebuah situs ya dalam tanda kutip kita menemukan situs, pasti di dalamnya ada cincin, ada pusaka, ada apa ya kayak gitu. Kalau saya sih ini nggak bagus kalau misalnya kita ngambil sesuatu yang bukan milik kita ya, itu adalah milik orang yang sudah meninggal. Bagi saya nggak bagus kalau untuk kemudian kita, apalagi kemudian kita simpan gitu. Beda sama kalau penemuan itu kita dapat dari sungai, kita dapat dari penemuan sungai atau penemuan darat yang di situ bukan kuburan, bukan makam gitu ya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau di makam saya rasa kok nggak sesuai gitu. Kalau di sungai masih sering-sering teman-teman masih sering nemukan di daerah Kediri, di daerah Mojo Agung, di Trawulan itu masih sering, tapi temuan sungai ya. Tapi menurut Bapak keris-keris yang temuan sungai itu asli, Pak? Maksudnya benar-benar punya pamor atau gimana, Pak? Kalau yang temuan sungai ya asli. Tetapi kalau sudah sampai di pasar, kalau kita tidak lihat langsung gitu ya ini yang bahaya. Jadi ada keris yang baru gitu yang kemudian dituakan mana yang punya saya. Di dalam ada keris baru kemudian dikasih HCl atau dikasih direndam di air kelapa sampai seminggu 2 minggu gitu udah keropos korosi dikira keris tua. Itu yang paling banyak terjadi. Itu yang paling banyak terjadi. Sekarang kan juga pakai meriam, Pak. Meriam dipotong-potong untuk dijadikan keris kuno, Pak. Ya, kan nggak meriam ya. Emang meriamnya kalau gitu. Yang dipakai sebetulnya teman-teman sudah banyak menggunakan besi-besi yang lain gitu. Dari besi rel kereta, kemudian besi macam-macam lah besi. Kalau begitu dipanaskan besi itu sama. Kalau kemudian ditempa besi itu sama juga, meskipun masing-masing nanti punya karakter sendiri-sendiri, korosinya macam-macam. Tapi bahwa sekarang itu sudah bisa pakai besi rel, kemudian tempat tidur kuno itu bisa dipakai, atau keris-keris lama-lama yang sudah korosi, sudah rusak itu dilebur dari satu, kemudian dirupakan keris lagi. Nah, dari sini ada dua, ada yang memang dia membuat keris baru atau kamadikan itu yang benar-benar kamadikan ini ya. Ada lagi yang ingin membuat keris kemudian dituakan dan dibilang ini keris tua. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Pak, keris paling tua kira-kira umur berapa, Pak? Yang Bapak pernah dapat? Kauripan ada, Kauripan pernah saya dapat Kauripan. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di prasasti Tukmas ya, kalau Kauripan katakanlah abad ke-10 misalnya, ke-11, ke-10, 11 itu. Tapi kalau
keris yang tua sebenarnya kalau kita ngikuti di prasasti, ada prasasti Tukmas yang di Jawa Tengah itu. Besi-besi perkoro, keris dan sebagainya, dia abad ke-6 kalau nggak salah. Jadi sebetulnya di tahun 500 itu bangsa kita Nusantara sudah bikin keris karena di situ ada tulisannya keris dalam tanda kutip yang diyakini sebagai keris gitu. Tetapi kita di kalangan perkerisan sendiri, di teman-teman kolektor itu meyakini bahwa oh ini tangguhnya Kahuripan, berarti era-eranya di abad 10 ya, misalnya 9-10 setelahnya itu. Itu. Kemudian yang paling banyak beredar untuk keris-keris tua yang di teman-teman sendiri Singosari, paling banyak Singosari, Kediri, Majapahit itu yang dianggap paling tua. 1000 tahun gitu Pak ya? Ya sekitar ituan, sekitar abad ke-11, kemudian kalau Singosari abad ke-13 itu rata-rata teman-teman masih punya. Terutama yang temuan sungai itu kita bisa mengatakan ini Singosari, Majapahit karena karakteristiknya berbeda-beda. Jadi istilahnya kalau di dalam keris itu ilmu tangguh itu lihat pasikutan karakteristiknya itu. Oh ini bentuknya kayak gini, besinya kayak gini, ini kita yakini sebagai era Singosari. Akhirnya muncul zaman. Jadi setelah kita lihat bentuk pasikutan istilahnya, pasikutan itu gagrak atau apa ya kalau di wayang gagrak. Maka kita bisa mengestimasi, oh ini perkiraan Singosari. Kalau Singosari berarti abad ke-9. Pak, jenis keris dan fungsinya kan bermacam-macam, Pak. Bagaimana menggunakan fungsi tersebut, Pak? Apakah satu orang zaman dulu punya banyak keris ya? Tapi ada orang yang hanya punya satu keris itu gimana penjelasannya, Pak? Orang punya satu keris itu bisa dianggap keris itu dianggap dia sebagai piandel. Jadi sebagai piandel ya, atau pusaka gitu. Misalnya saya punya satu ya sudah satu aja. Apalagi kalau satu itu tinggalan dari turun temurun itu diyakini beneran. Saya nggak mau nambah lagi. Ada orang yang semacam itu, atau dia punya cuma 2 tinggalan. Tapi keris itu masing-masing keris punya makna sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi masing-masing keris punya makna sendiri. Misalnya seorang raja dulu zaman dulu Majapahit itu raja itu bikin keris sengkelat. Jadi yang terkenal itu Empu Supo ke Blambangan nyari keris sengkelat gitu ya. Pulang. Raja besoknya bikin lagi keris campur bawur. Campur bawur waktu itu karena memang kondisi situasi Majapahit sedang ngontrak-ngontrak rame, harus dipadukan, dicampurkan ini masyarakat yang heterogen ini harus dipadukan. Kemudian akhirnya muncullah keris dapur campur bawur, gitu. Kemudian ada lagi masalah lagi di mana raja harus muncul sebagai sebuah leader yang benar-benar kuat posisinya, maka dibikinkanlah keris dapur Nogososro. Nah, ada lagi muncul keris dapur Nogososro yang dalam babat Demak itu dikatakan Nogososro dibikin di tengah-tengah segoro gitu, sampai akhirnya segoro air laut itu bergejolak atau segoro wedang. Jadi muncul motif semacam itu. Kemudian Sultan Agung ketika dia sangat berharap telik sandinya itu bisa menjadi orang terdekat dan bisa dipercaya, dibikinlah keris dapur Singobarong yang sebetulnya pengejawantan dari Kilin gitu ya, dari Kilin. Jadi Kilin itu abdi kinasi raja. Di Cina itu kan kanan kiri itu Kilin ya. Jadi ini adalah abdi kinasi, abdi yang paling dipercaya menjaga. Akhirnya Sultan Agung membuat dapur Singobarong gitu. Meskipun dapur itu ada sejak Majapahit sudah ada. Nah, fungsi simbolis dari masing-masing keris itu ada di dalamnya. Gitu. Kalau sengkelat itu simbol dari sebuah pencapaian, sabu inten itu simbol dari sebuah kemakmuran, kemudian sempono itu simbol dari sebuah pencapaian spiritual, kemudian jangkung itu sebagai simbol dari sebuah perlindungan, Nogosroso simbol sebagai simbol dari sebuah kepemimpinan yang sukses, Singobarong sebagai penjaga. Maka satu orang sesuai dengan harapannya masing-masing bisa memiliki banyak keris, gitu ya. Jadi, oh kalau saya kepinginnya ini, saya bikin ini, gitu. Atau dia ingin dirinya tetap semangat, memiliki rasa semangat gitu. Dia harus punya keris dapur Sinom. Nah, kenapa kok Sinom? Sinom itu sebuah semangat yang baru muncul, jadi muda itu. Rambut kecil itu yang ada di sini namanya Sinom. Daun yang baru pupus namanya Sinom.
kumpulan anak-anak muda namanya Sinomana, itu sebuah semangat. Nah, akhirnya orang yang ingin punya semangat terus, yang semangat muda itu, maka dia memiliki keris dapur Sinom. Ya kemudian ketika anaknya sudah dewasa, keris ini diturunkan kepada anaknya. Jadi bisa saja seseorang itu punya banyak keris sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan, tapi dia bisa juga punya satu keris yang dianggap sebagai pianggel. Oh ini punya saya, yang lainnya bisa dialih tangankan, misalnya dalam arti dimahatkan bisa, tapi yang satu atau dua ini ya tetap untuk simpenan pribadi. Jadi sesuai dengan makna simbolisme masing-masing, gitu. Karena keris juga banyak. Selain dapur juga di pamor juga ada simbolisme. Jadi misalnya ada udan mas, kemudian ada belara, ada ron genduru, macam-macam makna pamor ini atau beragam macam pamor ini masing-masing juga membawa nilai harapan dan doa sendiri-sendiri. Jadi karena itulah mungkin kayak temannya tadi di Semarang punya 900 keris, ya itu kan banyak harapan itu. Kerisnya dia sampai ditumpuk-tumpuk di lemari, Pak. Nah itu kalau ditumpuk susah, akhirnya nggak keramut ini nanti. Udah seperti baju aja. Saya. Tapi luar biasa. Apa yang dia ceritakan ke saya adalah dia waktu gila sama keris itu tiap malam bisa kerisnya diberdirikan di meja makan. Di mejanya dikasih marangkai, didirikan, difoto ya. Sampai dilihat sampai pagi itu dia bingung. Bagaimana ya, orang asikan itu sendiri kalau lihatkan itu asik gitu. Kalau sudah menemukan keasikan gue. Sampai dia ngomong bagaimana orang zaman dulu bisa bikin keris sampai bisa berdiri sendiri, ini teknologi yang luar biasa. Iya. Sampai sekarang pun empu-empu sekarang juga bisa membuat keris sampai keseimbangannya penuh, Pak. Masih. Jadi kalau mereka totalitas bikin, dalam arti bikinnya benar-benar itu, mereka akan ngitung, semuanya akan dihitung. Lebar gonjo sekian, panjangnya sekian, besinya sekian. Jadi kalau keris itu diginikan mungkin ya, keris itu kalau diginikan nanti akan seimbang gitu. Atau kalau enggak diginikan dia akan seimbang, itu pasti akan mereka ada hitungan. Kalau mau totalitas ya. Pak, nah Bapak dari 1.300 keris itu apakah punya pengalaman pribadi yang magis, Pak, tentang keris, Pak? Ya kayak semacam digoda. Jadi gini, pernah temannya ada di Depok itu ngiklankan tanah sama ngiklankan rumahnya nggak laku-laku. Gitu. Nggak laku-laku, terus habis itu memang sebelumnya sudah ngoleksi keris. Gitu. Habis itu email ke saya, waktu itu masih zamannya pakai email ke saya, Pak ini rumah saya kok gak laku-laku sama tanah ya, dikasih keris apa ya? Nah saya itu kok ya dilala waktu itu langsung terbesit pikiran, dikasih keris ini aja gitu. Saya memang lagi minyai keris waktu itu, lagi minyai keris sajen, ketempatan keris sajen itu kerisnya sangat sederhana sekali, tipis, sederhana sekali. Terus ada bentuk orangnya, di pegangannya itu tidak kayu semacam ini atau gading atau tulang itu, tapi ini bentuknya tetap besi menyatu itu. Ini bentuknya orang. Namanya keris sajen. Terus saya, oh ya udah Pak, ini dikasih keris sajen aja, nanti ditanam di tanahnya sana, satunya saya kirim 2, satunya ditanam di depannya rumah. Gitu. Oh dilala 1 minggu laku dua-duanya. Gitu. Nah itu kan jadi, wah ini saya diuji, dalam arti diuji apa ya? Ini kamu ini jadi dukun, harusnya pantas ya gitu. Jadi itu pernah sekali itu. Habis itu ada teman Surabaya sini, ya semuanya masih ada Mas Riki. Yeah. Pak, waktu itu setelah keris itu ditanam, tanahnya laku. Lah kerisnya diambil apa enggak, Pak? Enggak, tetap. Jangan tanya, ini kerisnya Pak ya, tetap aja itu sudah milik alam, bukan lagi milik dia. Gitu. Jadi terus ada lagi Mas Riki juga gitu. 2 kali pengalaman saya ngasih Mas Riki itu. Satunya ada bilang, Mas Riki duitku hilang-hilang aja, kayak ada tuyul lagi di rumah gitu.
Nah saya pas waktu megang keris kecil gitu, udah mas ini aja. Waktu dia ke rumah memang, saya masuk ke dalam, saya kasih bungkus itu, ini ditaruh aja mas digantung. Gitu. Loh kok dilala, habis itu uangnya nggak hilang lagi. itu Mas Riki. Satunya lagi juga itu, saya kasih bungkus, saya kasih keris sajen. Nah ini bisa, harusnya kalau ada di sini dia bisa cerita juga ini. Begitu saya kasih keris sajen, jam 2 malam itu muncul ininya, bungkusan itu, kayak bungkusan itu isi tanah, isi rambut, isi apa itu keluar dari halaman rumahnya. Nah itu pengalaman dari teman-teman yang kerisnya ketepatan minta ke saya. Gitu. Saya sendiri pernah malam-malam sekitar jam 1 malam itu minyak keris. Gitu. Kok yang iseng-iseng dilala, saya bilang, kowe iki nek sakti kan ya kudune metu gitu. Kalau kamu ini kalau sakti kan harusnya keluar gitu. Saya kasih minyak itu. Habis itu badan saya pewanas kayak ditimpa apa gitu. Saya masih tenang. Pertama enggak sih? Pertama itu di lemari glodak-glodak gitu. Glodak-glodak apa ya ini, apa warangka-warangka lagi glodakan itu saya buka. Ya enggak, saya tutup lagi. Saya tetap duduk di bawah silo gitu di lantai itu sambil di belakang saya kan sandaran sama lemari itu. Glodak-glodak lagi, terus apa sih, saya masih nggak ngeh waktu itu saya buka, nggak apa-apa, saya minyain lagi. Habis itu rasanya panas kayak dirasuki apa gitu, kayak ditimpa apa, panas sampai ke perut, sampai ke perut. Tapi itu, wah ini saya sudah nggak enak ini rasanya, sudah ada. Terus habis itu merinding, di sini tuh rasanya merinding. Wah ini keluar beneran saya tinggal, kerisnya saya taruh, saya tinggal. Daripada macam-macam nanti sayanya ngapa-ngapain ya tinggal aja. Itu yang saya alami langsung di keris itu, jadi beberapa itu aja. Ini berarti bisa minta keris sama Pak Hidayat ini kalau butuh apa-apa. Ya, nanti rumahnya laku. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman Pak. Perbedaan mendasar jenis-jenis keris di Nusantara apa Pak Hidayat? Dan bagaimana menunjukkan secara fisik bahwa sebuah keris adalah buatan Pumpu Lama? Gini, keris itu macam-macam ya. Ada, nah ini ketepatan ada. Ini keris Bali. Keris Bali itu besar karena mereka naruhnya di sini, di belakangnya. Jadi rata-rata kerisnya besar-besar, panjang-panjang ini keris Bali. Kalau di luar Nusantara keris yang panjang ini keris Moro, Filipina. Itu ada. Jadi dari fisiknya sudah kelihatan Bali sama Lombok hampir sama. Jadi Bali sama Lombok itu punya satu rumpun sama. Kalau kita ngambil dari timur ya, timur ke barat. Di Sumbawa itu hampir sama Bugis kerisnya. Agak pendek gitu, agak pendek. Warangkanya kotak itu, saya juga ada, ketepatan nggak saya bawa. Karena Bugis sama Sumbawa ini ada hubungan kekerabatan. Bugis, Sumbawa, sama Jambi, Riau, Sumatera itu ada kekerabatan. Disebut Nusantara sebut Bahari, gitu ya, masyarakat Bahari. Itu Bugis, Riau, Sumatera ya sama ini. Bali sama Lombok jadi satu. Lombok Timur, Selong ikut sama Bugis, kerisnya hampir sama. Dari situ sudah terlihat bentuknya yang berbeda. Gitu. Kemudian ketika masuk ke Jawa, Jawa ini tambah unik dan tambah sangat beragam. Karena mungkin zaman dulu banyak kerajaan yang ada di Jawa ya. Madura punya karakter keris sendiri dibandingkan Jawa. Dari pamor, dari bentuk, itu ragamnya berbeda. Kemudian antara Majapahit sama Pajang, Majapahit sama Mataram. Kalau Majapahit itu lebih ramping gitu ya. Cenderung lebih ramping. Besinya kelihatan hitam meles gitu, kayak batu, kayak tanah itu. Kalau Mataram sudah lebih banyak pamornya dan kemudian gayanya sudah lebih lebar. Jadi sebetulnya dari sisi fisik itu sudah bisa terlihat perbedaan antar daerah. Karena itu di teman-teman perkerisan itu kita bisa nangguh. Nangguh itu dalam tanda kutip memperkirakan era atau memperkirakan dari mana keris. Kalau kita lihat di Indonesia, di Nusantara aja, dari mulai Aceh ada keris. Tapi Aceh ini hilang budaya keris karena gini, orang yang boleh menggunakan keris hanya keraton, hanya kerabat raja, sultan.
Akhirnya ketika Kesultanan di Aceh Gayo itu hilang, Siak Gayo Aceh itu hilang, maka masyarakat awam karena istilahnya ngugemi paugeran atau menjaga tradisi itu tadi, mereka tetap nggak mau keris, yang dipakai lencong sama pedang, gitu. Kerisnya hilang. Ini terjadi juga di Kalimantan. Kalimantan itu hilang sudah budaya keris. Hampir semua Sumatera hilang budaya keris. Di Jawa masih ada. Di Jawa mulai dari Banten itu ada keris. Cirebon, Indramayu itu banyak ragamnya keris. Pajajaran, Segalo ada keris. Kemudian kita mau ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu dari era Pajang, Demak, Mataram. Mataram itu dibedakan Senopati, Sultan Agung. Habis itu ada Jogja, Solo, Amangkurat. Itu kelihatan beda-bedanya. Di Jawa Timur tambah banyak sekali kerajaan di Jawa Timur. Nah, kalau kita paham dengan karakter masing-masing itu bisa dibedakan. Tetapi bahwa ilmu membedakan keris itu sebetulnya di dunia keris ada ilmu yang susah. Butuh waktu, butuh jam terbang, butuh lihat sangat banyak keris. Itu yang kaitannya dengan perbedaan keris ya antar masing-masing. Kita masih bisa, soalnya masih bisa membedakan satu dengan yang lain. Terus antara keris buatan empu sama buatan pengrajin ya. Zaman dulu itu keris juga banyak yang dibuat oleh pengrajin, bukan empu. Dia disebut empu itu ketika seseorang itu sudah mumpuni, benar-benar mumpuni, dan diakui oleh masyarakat luas bahwa beliau itu mumpuni. Maka oleh orang-orang disebut empu. Nah, kalau tidak, maka dia disebut tukang abrak-abrakan. Ini ada di Jarisun Porompu. Jadi ada tukang besi, tukang abrak-abrakan itu yang bikin pacul, bikin arit, yang bikin keris. Gitu. Kalau tukang besi dia bikin pandai, bikin bahannya. Ada lagi tukang keris, berarti dia belum empu keris. Kemudian ada lagi empu keris baru. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Bagaimana garapannya seorang empu? Otomatis garapannya seorang empu karena dia sudah mengaktualisasikan diri totalitas, maka kualitas besinya lebih bagus. Pamornya dia akan lebih cemerlang. Dan bentuknya, shape itu, bentuk fisiknya itu akan tegas garapannya. Presisi. Nah, ini yang dikatakan garapannya empu. Nah, bagaimana itu bisa diketahui? Kalau ada pembanding. Kalau tanpa ada pembanding kita nggak bisa. Misalnya lihat satu keris ini garapannya siapa? Bagi orang yang sudah paham sebelumnya dengan melihat banyak keris, oh ini garapannya empu. Tapi kalau bagi orang yang awam, wah ini mesti empu, padahal belum. Nah, gitu. Jadi masih akan kelihatan. Gitu. Saya pernah dengar dari teman saya, ada kolektor keris dari Jerman, Pak. Dia kalau datang ke Bali itu sampai pedagang keris itu sampai ngantri ke dia untuk jual kerisnya. Nah, katanya orang Jerman ini ngecek keris itu dari gelombang elektromagnet dari keris, Pak. Jadi dia bawa alat untuk ngetes ini ada batu meteornya apa enggak gitu. Pernah dengar itu, Pak? Saya pernah dengar itu yang bersangkutan bahwa ada teman kadang dia ke Jogja, kadang ke Bali itu terus beli ribuan keris banyak ya. Tapi kalau kemudian di ngetesnya saya nggak tahu, Tetapi kalau untuk menentukan itu meteorit atau bukan itu tidak bisa dites dari gelombang. Menurut saya, dari teman-teman yang selama ini diuji tes logam otomatis harus dilihat dan kemudian pakai mikroskop itu seperti yang dilakukan di Batam, uji material. Saya nggak tahu kalau kemudian dengan gelombang bisa, berarti alatnya bagus, lebih bagus lagi. Tapi yang selama ini ya di Batam yang di apa itu ya tetap pakai, ada yang di mikroskop atau yang di tes apa, itu tetap masih ngambil sebagian dari materinya. Nanti baru muncul kandungannya apa-apa. Itu teman Malaysia juga melakukan itu. Tapi ya tetap tidak pakai gelombang, tapi tetap pakai mikroskop, terus kemudian dimasukkan ke alat apa itu kemudian muncul semua datanya. Itu. Ada tentang itu. Ini Pak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara memilih keris yang cocok dengan diri kita, Pak? Karena saya sudah lama pengen punya, tapi belum kesampaian sampai sekarang, Pak. Oke. Di buku Pawukon, buku wuku ya, di buku wuku itu disebutkan kalau kita lahir tanggal sekian, bulan sekian, wuku kita ini gitu. Walid atau gunung atau apa
Lah itu apa-apa yang cocok ada di situ semua. Pernah nggak yang lihat buku itu? Salah satunya keris. Jadi kerisnya ada, oke cocok keris pasopati, jala, ini. Kalau saya kemudian analisa itu, tiap hari lahir itu ada karakter, ada watak, ada show, ada bintang, horoskop dan sebagainya. Nah, watak-watak ini kemudian dicocokkan dengan dapur kerisnya. Oh, kalau kamu lahirnya bulan April, berarti kamu ini kalau di horoskop cocok jadi marketing dan sebagainya gitu. Oh, berarti kerisnya dapur jala gitu ya, dapur jala. Kenapa kok jala? Jala itu burung yang enak didengar suaranya, manfaat untuk orang. Jadi orang yang dengar itu enak gitu. Nah, kayak gitulah. Sebetulnya keris yang cocok sama kita itu adalah yang mewakili harapan kita. Jadi bisa dibalik gitu. Jangan kemudian ini kerisnya cocok sama saya enggak ya? Lah, enggak kayak gitu. Lebih baik kita, harapan kita apa? Misalnya saya berharap itu tadi, apa yang kita sampaikan itu selalu membawa manfaat untuk orang lain. Tidak menyakiti orang lain dengan ucapan kita. Akhirnya yang dibutuhkan adalah keris dapur jala itu tadi. Sunan Kalijogo ngasih Raden Patah ketika beliau jadi raja. Dikasih dapur jalak sangu tumper, pamornya lar gangsir. Jalak sangu tumpeng itu jalak, burung jalak, sangu tumpeng itu mendapatkan tumpeng berkah gitu. Jadi kalau orang itu ngomongnya enak, manfaat untuk orang lain, maka Tuhan akan memberikan berkah kepada dia. Nah, karena dia posisinya baru menjadi raja, dikasihlah pamor lar gangsir, sanepan, gelar ageman siro, lar gangsir, gelar ageman siro. Anda jadi raja itu hanya ageman, setelah itu ya nggak jadi raja, ya jadi manusia biasa lagi. Nah, akhirnya cocok. Karena apa? Harapan dari kerisnya sesuai dengan kondisi Raden Patah waktu itu. Nah, kita juga harus menyamakan diri kita seperti itu juga. Harapan saya apa ya? Saya ingin semangat. Oh, berarti saya dapur sinom tadi itu. Oh, saya itu harus mempunyai tekad yang kuat kayak gitu. Berarti harus dapur pasopati. Oh, saya kepingin keluarga saya tentram, damai, bahagia. Oh, saya kalau gitu cukup punya dapur tilam sari. Nah, ini lebih baik harapan kita apa? Kalau bisa, saya menyarankan kalau tidak harus keris tua, dalam tanda kutip kalau takut keris tua, pesanlah keris baru, keris yang matikan, yang dapur dan pamornya sesuai dengan harapan kita. Nanti ini akan menjadi pusaka yang bisa kita turunkan ke anak cucu. Kalau kita khawatir dengan spirit misalnya, kan ada orang yang masih ketakutan gitu ya, wah kok ojo-ojo aku mimpi, wah ojo-ojo kok ono sing muncul gitu ya. Nah, untuk menghindari hal semacam itu, sementara harapan kita ingin melestarikan budaya, kita pesan aja ke Madura, berangkat ke sana, pesan dapur ini, pamor ini sesuai harapan kita. Dari situlah kemudian kita menjadi seujung tombak atau menjadi starting point untuk memberikan pusaka bagi anak turun kita. Anak kita tinggali keris, anak dibilang iki tolong aja didol, kasihkan ke anakmu lagi. Turun ke cucu, nanti cucu juga dikasih tahu. Startingnya dari kita, tapi kita memberikan itu keturunan kita akan menjadi pusaka juga, gitu loh. Nah, tapi kan anak kita tidak takut karena kita yang pesen. Sama juga kalau kita keris tua, kalau kita tahu itu tidak ada apa-apa, ya tetap kita simpen aja, nggak takut. Jadi mungkin kayak gitu lah. Pak, ada yang ngomong bahwa keris itu sebagai simpenan ya Pak. Simpenan maksudnya kalau sekarang kan kita nyimpen mungkin emas. Kalau dulu jauh katanya nyimpennya keris itu. Apa benar begitu Pak? Keris sebagai bagian dari investasi. Gitu. Kalau gini. Orang dulu itu pendoknya dikasih emas berlian Pak, zaman dulu. Begitu sekarang, dulu emasnya 25.000 rupiah, sekarang 10 juta, kayaknya 1 juta sekarang. Tinggal ngalikan investasi Pak. Karena itu kalau kita lihat teman-teman kolektor zaman dulu, katakanlah tahun 60-an, tahun 80-an, itu mereka ini sudah dikasih emas berlian selutnya, pendoknya dikasih emas berlian.
ini baru terasa investasi ketika harga emas naik. Satu itu. Tapi kerisnya sendiri juga memang investasi. Dalam arti gini, misalnya dulu ketika bapak kita beli keris itu masih harga, waktu itu nilai uang tinggal berapa gitu kan, juga beli keris harga 10 juta, sekarang dijual 50 juta. Investasi memang. Tapi kan kita juga harus lihat, dulu dolar berapa, sekarang dolar berapa. Jadi nanti jatuhnya sama saja gitu. Apalagi kondisinya ekonomi keris ini kan kebutuhan tersier itu sebetulnya, bukan kebutuhan pokok kayak apa. Kondisinya lagi sulit, maka nilai keris juga akan turun. Jadi sebetulnya nilai investasi ya bisa dikatakan investasi ya iya. Kalau kita dapat keris itu yang benar-benar keris bagus, pakem bagus, garapan empuk dan sebagainya, itu nilai investasinya tinggi. Tapi kalau kita katakanlah memahari keris atau beli kerisnya biasa-biasa, dia akan ada penurunan nilai nanti malahan. Gitu. Terus kalau bisa beli keris ya dilihat juga para perabotnya. Misalnya warnanya cendana wangi. Dulu ketika Timur-Timur masih ikut Indonesia, cendana cukup banyak di sini. Mungkin nilainya nggak terlalu lah gitu. Sekarang 1 kilo cendana sudah 1 juta, 1 kilo bisa 1,5 juta. Itu investasi juga. Gitu. Jadi bukan hanya keris, tapi yang utama di perabotnya juga. Perabot itu ya warangka, ya handle, ya selut, ya pendok gitu. Kayak gitu. Investasi memang iya Pak, tapi bahwa benar-benar investasi yang juga. Paling mahal yang pernah Bapak punya sampai berapa, Pak? 375 juta. Nogosostro tadi. Pernah, tapi kemudian dimahari teman, akhirnya dipakai untuk bangun rumah ini tadi. Jadi keris-keris jadi rumah. Rumah waktu itu rumahnya udah banjir, udah bocor itu. Nah ini ngapain ya punya keris banyak, akhirnya dijual 8 keris, akhirnya dipakai bangun rumah. Tapi kalau ada yang sampai berapa M itu memang ada bener ya Pak ya? Ada memang. Ada teman namanya Pak Haryo Guritno, beliau almarhum sudah meninggal. Beliau salah satu begawan keris di Indonesia yang memperjuangkan keris itu mendapatkan piagam UNESCO, Oral and Intangible Heritage of Humanity. Beliau juga yang menggagas berbagai ide dan juga mengarang buku, sudah meninggal. Kerisnya itu harga waktu itu 1,3 M tahun 2008 kalau nggak salah, 2008. Karena memang kerisnya jarang ada, terus ada full emas, penuh dengan emas. Kalau saya nggak ada emas, tapi tidak terlalu banyak ya. Nah, ini kan ada emasnya, ada kuning-kuning ini. Sudah ada emas. Nah, ini kalau punyanya Pak Haryono Guritno full emas tangguhnya Hamengkubuwono ke-7 eranya Hamengkubuwono ke-7. Dan belum pernah ada keris seperti itu lagi sampai sejauh ini. Karena kelangkaan itu kemudian nilainya juga menjadi tinggi. Selain ada emas ya, ada emas berliannya. Kalau di total emas berliannya waktu itu ya sekitar 200 jutaan lah waktu itu. Tapi nilai kerisnya memang tinggi, 1 lebih ya, 1,2 sekian. Memang karena langka. Terus ada hiasan emasnya. Berarti harga keris ini juga ditentukan sama kelangkaan ya Pak ya? Kelangkaan sama ini Pak. Bentuk ya, pertama bentuk tetap bentuk. Jadi misalnya kalau kita lihat mobil gitu ya, kan kita kelihatan ini Suzuki Carry, yang satunya Mercy. Oh ini ada Civic, ini satunya ada Lamborghini, itu kan beda. Kita udah tahu di situ. Di keris pun juga demikian. Ada yang bentuknya seperti ini, oh ini nggak terlalu bernilai, tapi bentuknya yang seperti ini ada nilainya. Satu. Kemudian ada hiasan emas, ornamen emas yang disebut kinata. Ada misalnya ini ada emasnya, ini ada naga, ini ada emasnya. Nah ini nilainya tentu meskipun kecil tapi nilainya tentu tinggi karena ada emasnya itu tadi, apalagi masih utuh gitu ya emasnya. Tuh. Kemudian sama para perabot itu ya itu tadi ada pendoknya, misalnya selongsongnya ini emas, mendaknya ini dikasih emas, kayunya cendana, itu nilainya pasti akan
lebih tinggi. Gitu. Jadi totalitas semuanya, tidak hanya kerisnya saja, tapi semuanya. Ini ada pertanyaan, Pak. Keris yang pernah digunakan sebagai senjata ada ciri-ciri khusus, Pak? Gini, mungkin pertanyaannya, apakah keris yang sudah pernah dipakai untuk nusuk orang itu masih kelihatan? Itu mungkin ya, ada ciri-ciri digunakan sebagai senjata. Akan susah, akan susah. Jadi keris itu ada kan orang bilang, oh keris ini pernah dipakai nusuk orang. Kenapa ini ada merah-merah dan sebagainya gitu ya, di ujungnya ada merah-merah. Oh ini gini. Posisi itu kalau sudah diwarangi hilang. Jadi misalnya pernah kita pakai apa gitu ya, nusuk kalau misalnya lagi korban pakai nusuk kambing atau apa. Tapi diwarangi akan hilang. Bekasnya akan hilang diwarangi karena dia kena asam. Kemudian diwarangi akan kebakar hilang. Nah, kita akan susah mengetahui keris itu sudah pernah digunakan atau tidak. Kadang itu mimpeni ada mungkin ya. Tapi kan tidak semua orang punya kepekaan gitu. Ada orang yang punya kepekaan, ada yang tidak. Atau kadang ada yang halusinasi gitu. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, tahu-tahu mimpi gitu. Jadi akan susah. Kita ngomong real, kita ngomong apa adanya akan susah. Tapi bahwa keris di masa lalu itu digunakan untuk senjata, iya. Keris itu sebetulnya adalah sebuah senjata. Bentuknya simpel itu ya. Dulu disengkelit, terus kemudian dia lancip kayak belati untuk nusuk. Itu iya memang. Karena itu prototipe keris kuno itu lurus-lurus rata-rata kayak pisau, kayak belati. Karena dia memang dulunya senjata. Nah, keris-keris kemudian ketika dia sudah dalam bentuk yang macam-macam lurus dan panjang, di bukunya History of Java itu kan dikatakan zaman Majapahit itu anak laki-laki ketika sudah balik dewasa dia pasti akan punya keris. Dipakai itu apa? Jaga diri pasti. Tapi apakah sudah pernah dipakai nusuk? Belum tentu. Jadi memang keris itu adalah awalnya dari senjata yang berubah menjadi sebuah benda budaya yang mengandung nilai-nilai histori, filosofi, simbolisme, sebagainya. Mengenai apakah dia pernah dipakai senjata, agak susah. Perempuan juga bawa keris ya, Pak ya? Patrem, disebut patrem. Oh, patrem, keris kecil. Ini kan, ini cuma sejengkal lah, ini sejengkal. Disebut patrem, keris patrem. Dulu dipakai untuk perempuan. Oh, oke. Bisa tahu ya Pak ya, yang mana untuk laki, yang mana untuk perempuan bisa tahu ya? Nah, itu juga susah, karena keris patrem itu orang laki-laki juga nyengkelit digunakan untuk seselet kalau di Bali. Oh. Karena itu ketika kita pakai baju Bali itu biasanya kan ada keris kecil di depan ini, namanya seselet. Itu dipakai untuk pegangan, itu sikep atau piandel atau pusaka pribadi. Kalau yang dibesar-besar di sini di Bali juga ada. Di Jawa pun juga demikian. Kadang orang-orang bepergian itu bawa keris kecil-kecil, ditaruh di samping, taruh sini. Gitu. Jadi akan susah. Tapi bawa kerisnya orang perempuan itu rata-rata dulu adalah patrem, keris yang pendek. Gitu. Yang lebih feminin lah bisa dikatakan. Pak, nah kalau Bapak lihat beberapa tahun ini, dari kecil sampai sekarang ini, yang menggemari keris itu semakin lama semakin banyak atau semakin sedikit, Pak? Sampai saya lihat sampai sejauh ini tambah banyak, Pak. Dan ada perkembangan yang menyenangkan itu, kalau dulu keris itu mungkin ya, bisa kita pahami hanya didominasi orang tua. Katakanlah usia 40, 50, sampai 60 ke atas itu ya sudah tua. Yang anak-anak muda nggak mau, utak keris buat apa gitu, keris kayak orang tua aja gitu. Nah, sekarang kalau kita buka Facebook, di sana dipenuhi anak-anak muda. Jadi mulai mereka ada yang usia 20-an, kalau korespondensi sama saya itu, mereka sudah tertarik keris mulai mahasiswa. Beli keris ketika dia gaji pertama digunakan untuk membeli keris. Terus, jadi rata sekarang itu sudah di bawah 40, antara 20-40 itu cukup banyak sekali. Ini yang sangat mengembirakan. Satu itu. Kemudian kalau kita datang ke Sumeneb, kita datang ke Solo, pengrajin keris, teman-temanku keris itu. Di Solo ada ISI, ada Institut Seni Indonesia Surakarta itu. Di sana teman-teman penggarap keris itu, aduh masih muda-muda,
mereka sudah bisa bikin keris. Di Sumeneb itu mereka lulus SMP, bahkan SMP mereka sudah bikin keris. Nah, di sini kan bahwa dulu kalau zaman dulu orang yang bikin keris, pengrajin keris atau bahkan keris itu kan udah usia udah mapan, udah mumpuni. Nah, sekarang enggak. Ini menunjukkan bahwa mereka yang menyukai keris itu semakin lebar, semakin luas, dan mencakup banyak kalangan, berbagai kalangan. Nah, dulu mungkin yang suka keris itu hanya kalangan menengah ke atas, karena dianggap benda yang mahal mungkin ya, karena harus minta ampun. Kalau sekarang itu range-nya sudah dari mulai teman-teman yang bawah sampai atas hampir semuanya sekarang sudah punya keris. Bahkan katanya ini teman-teman bikin slogan ya, nggak punya keris nggak keren, Pak. Kalau keren itu ini berarti lebih bisa diomong optimis kan Pak untuk budaya Indonesia ya? Optimis, ada optimisme ini terus meningkat. Nah, ini ada yang bertanya Pak, apa bedanya keris dan cundrik Pak? Nah, cundrik itu adalah salah satu dapur keris. Jadi yang disebut cundrik itu salah satu dapur keris. Jadi sebetulnya cundrik itu adalah keris. Ini kan orang-orang yang perlu tahu. Jadi sebetulnya ada di buku ada itu, cundrik itu adalah dapur keris. Jadi, tapi kalau yang disebut cundrik itu adalah belati kecil, beda memang, beda. Gitu. Tapi kalau cundrik dalam artian pakem, itu cundrik itu adalah dapur keris. Gitu. Cundrik cengkrong itu adalah dapur keris. Saya pernah riset membaca bahwa kalau keris yang di bawah 12 cm atau 15 cm itu tidak termasuk keris, Pak. Pak patrem, disebut patrem. Kalau masih dalam satu jengkal, Pak ya. Satu jengkal ini masih masuk ke patrem. Dia masuk keris. Tapi kalau dia sudah kecil-kecil gini, itu masuk jimat sebetulnya. Nah itu kalau tai emulet itu, jadi masuk jimatan, jadi tidak masuk dalam keris. Nah, yang kecil-kecil itu kebanyakan terbuat dari kuningan, perunggu, yang kayak gitu, orang-orang. Ini ada pertanyaan, Pak. Mohon maaf, bagaimana kita menyikapi dengan adanya pandangan keris itu klinik dan ada beberapa orang yang malah ingin memburu keris untuk dihancurkan, Pak? Nah, ini salah kaprah sebetulnya, salah kaprahnya. Saya pernah punya teman pendeta namanya Pak Denanda Tumbelaka. Beliau lulusan ibunya Belanda kalau nggak salah, bapaknya Manado. Pendeta, awalnya juga kurang suka. Habis itu 2007-2008 lah sekitar itulah. Email-emailan sama saya. Tanya apa? Keris. Akhirnya saya kasih tentang filosofinya, tentang filosofi. Apa yang terkandung di dalamnya. Ini kenapa beras utang? Wong beras saja sampai tumpah-tumpah. Harapannya sebuah kemakmuran, Mbak, ini. Kalau kita ingin makmur, kita harus jalannya lurus. Karena itu bentuk kerisnya lurus, tilam upe. Kalau kita jalannya lurus, tidak neko-neko, taat aja, Pak. Insya Allah nanti kemakmuran itu akan datang. Tuhan akan memberikan berkah. Habisnya besoknya dipakai untuk bahan khotbah. Padahal ini saya pakai bahan khotbah. Wah, sih Pak, gitu. Ada lagi teman Ustadz di Jogja itu, ada Ustadz Salim itu. Beliau Ustadz juga gitu, senang keris, punya koleksi bagus-bagus itu. Nah, menjelaskan ke teman-teman. Nah, mengapa hal itu terus kemudian mereka itu ternyata mau menerima gitu ya, ada acceptable gitu ya, mereka mau menerima karena mereka mau memahami dulu. Sebelum menjudge, sebelum menghakimi, mereka mencoba menyelami dulu. Seorang hakim itu harusnya melihat dulu masalahnya, apa, seperti apa, kenapa begini, gitu. Kita berfilsafat dulu untuk itu. Baru kemudian boleh menghakimi. Kebanyakan teman-teman itu yang seperti itu belum memahami, tidak ingin memahami, tidak mau memahami, menghakimi. Ya ini sudah salah. Dari posisi sudah salah. Mereka menganggap ini klinik. Kenapa kok klinik? Apa klinik? Klinik itu muncul dari gelenek-gelenek. Dikatakan secara gelenek-gelenek. Karena ketidakpahaman itu tadi, informasinya terputus-putus. Nah, ini gitu.
Kalau informasinya turun langsung, maka dia akan paham, oh keris itu ternyata bisa digunakan sebagai media dakwah. Keris itu bisa digunakan sebagai media pengingat, sebagai perbaikan akhlak, perilaku. Ketika aspek positif dari keris itu bisa termanfaatkan atau bisa dimanfaatkan, maka keris itu tidak akan menjadi sesuatu yang haram atau sesuatu yang apa ya, yang dikatakan klenik, musyrik dan sebagainya, itu kan hilang. Nah, itu. Jadi posisinya kita taruh sudut pandang dulu, kita taruh sisi baiknya dulu, kita cari apa. Kenapa kok itu syirik, kenapa kok itu klenik dan sebagainya, kita yang harus kita perbarui cara pandang orangnya, bukan bendanya. Bendanya benda mati, jangan disalahkan kan gitu kan. Yang salah ya orangnya gitu. Kita perbaiki cara pikir orangnya, kita perbaiki cara pandang orangnya. Nanti keris itu tidak digunakan untuk sesuatu yang musyrik kayak gitu. Jadi itu mungkin arahnya ke arah sana kalau saya lihat, karena mereka belum belum mau memahami. Semoga kayak gitu-gitu nanti dibukakan pikirannya dan mau memahami. Oke Pak, terima kasih atas pengetahuannya tentang keris ini, sangat luar biasa. Saya jadi pengen kapan ngatur waktu ke sana segera Pak.